Ayo, kameramen. Kemana ke laginya Mahesa tadi? Bukan ajar. Dia mengancam-ngancam ingin membakar gubuk selamat. Tapi ketika Ki Hajar dia karena dia merasa tidak puas. 3 dukun santet yang mengirimkan Banaspati ke gubuk tidak bisa menghancurkan gubuk selamat. Tapi dia mengancam akan kembali lagi katanya. Sebelum dia kembali, Aki akan cerita kemana keberadaannya. Ya, sahabat-sahabat, inilah ketika manusia sudah dikuasai dari hawa nafsu, ketika sekali gagal, dia akan terus menebar ancaman. Dia tidak pernah. Jangan-jangan ini ulah dari dukun santet yang dikirim dari Mahesa. Dia memberi signal bahwa dia tidak terima dengan apa yang sudah dilakukannya. Ketika di semua rencananya digagalkan. Keluar kau, dukun santet di Kambris, keluar kau. Dia selamat, tidak pernah takut. Kau kirim cucurutmu Mahesa ingin mengancam Ki Selamat, memastikan kematian Ki Selamat. Itu hanya mimpi. Aki, mungkin dikiranya Ki Selamat ini sudah tewas, sudah terbelah dengan beling paku yang dikirimkan dari Ki Kampres dukun santet yang didatangkan dari entah dari pulau mana. Bahkan Aki mendapatkan firasat bahwa sebentar lagi dia pun akan mendatangkan orang-orang yang mungkin dianggapnya bisa menumbangkan semua spiritual. Inilah liciknya ya Mahesa, Janggar, Supeng. Ketika semua rencananya, rencana A, B, dan C-nya semua gagal, mereka tidak akan pernah puas. Terus mereka mengancam akan mendatangkan orang-orang hebat. Karena apa? Karena mereka merasa apapun bisa dibeli di muka bumi ini, tapi tidak dengan hati Ki Selamat. Ki Selamat tidak akan pernah bisa dibujuk dengan harta dari mereka. Karena mereka menginginkan Ki Selamat berada di belakang mereka. Bahkan tadi ketika Mahesa datang menawarkan apabila ini bisa dibangun dari diskotek, warung kembang-kembang, bahkan kasino, bahkan ataupun bentuknya yang lain, dia akan menjadikan Ki Selamat sebagai penjaga keamanannya. Mimpi yang kita sampaikan kepada Mahesa karena mimpinya terlalu tinggi. Mimpi di siang hari. Dikiranya Ki Selamat ini bisa diiming-imingi nguat seperti yang mereka lakukan kepada siapa? Kepada Udin Botak, kepada Uyut Notorogo. Mungkin mereka bisa ya membujuk mereka dengan harta karena mungkin iman dan hati mereka masih kecil, dunia mereka masih besar. Tapi tidak. Waalaikumsalam. Nah, betul sekali. Kirambat. Bagaimana Kirambat? Kita bertemu di sini. Sebenarnya memang sengaja sekali Ki Selamat ya, dari semalam. Perasaan Kiramat ini memang benar-benar tidak enak. Karena apa? Banyak sekali bisikan-bisikan yang seakan-akan menuntun Kiramat ini disuruh menemui Ki Selamat. Karena memang perasaan Kiramat sendiri tidak enak. Ya itulah Kirambat. Ketika hati kita ditautkan dengan saling mendoakan tentang kebaikan, mungkin semalam 3 bola api bahkan 3 Banaspati dikirimkan ke gubuk Ki Selamat ini. Dan ternyata pelakunya adalah Mahesa. Dia mendatangkan entah dukun dari mana. Bahkan dia mengancam, katanya dia akan mendatangkan raja-raja preman ke bumi Andalas ini hanya untuk menumpas saudara-saudara Ki Selamat, saudara-saudaranya Banggai Lampung. Itulah berarti memang apa yang terjadi semalam itu betul-betul kiriman. Mungkin itu setiap film spiritual memang diteror. Kalau di istilahnya dikirimi sesuatu yang bentuknya memang gaib, seperti bola api atau suara-suara yang bahkan beling-beling apa paku-paku itu, bahkan pakunya Ki buat gubuk di belakang itu karena hampir 1 kilo pakunya. Ketika bola api itu Ki hantam pecah di gubuk Ki Selamat itu. Tapi Kirambat tidak melihat kemana Mahesa berjalan tadi. Jadi alhamdulillah Kirambat dari padepokan ini tidak melihat satupun kecurigaan. Cuman memang seakan-akan itu ada daya tarik yang betul-betul menuju ke tempat ya, karena dia ini akan menemui lagi Ki Kambris. Ki Kambris inilah dukun yang sengaja tidak betul. Tapi angin ini bukan angin sembarangan, Kirambat. Karena mungkin dukun yang mengirimi santet dan teluk Ki Selamat mungkin merasa dia apa rencananya digagalkan. Allah Akbar. Allah Akbar. Apa yang kau lakukan, Nesa? Apa maksudmu kau? Biar aku makan kau. Kurang ajar. Sudah bilang, jangan bermain-main dengan kau, ha? Inilah akibatnya tidak menuruti kehendakku. Apa maksudmu membakar gubuk Ki Selamat? Ternyata kau sangat licik, Mahesa. Aku mengejarmu ke pinggiran sungai. Aku ingin mengikuti
Siapa Ki Kampres Dukun Santet yang kau bayang untuk mengirim bola api ke sini? Banyak terkecoh kita oleh Oh. orang Mahesa. Inilah akibatnya kalau tidak menuruti kehendak. Apa Kau salahnya? sangat licik Mahesa. Ketika tiga Bana Sepati, ketika tiga Teluh Santet yang kau kirimkan tidak bisa menghancurkan gubuk selamat, kau bakar gubuk selamat dengan cara seperti ini. Itu yang kau katakan kesatria, itu yang kau katakan jantan. Kalau kau tidak senang dengan kiselamat, potong leher kiselamat, jangan kau hancurkan gubuknya, jangan kau hancurkan hutannya. Lambat laun. Nyalimu besar sekali, Mahesa. Lambat laun. Pohon-pohon ini akar aku tebang. Hah? Termasuk ini akan kubakar. Buktinya Oh. saya bakar. Salahnya dengan pertumbuhan ini apa? Salahnya kalian tidak mengikuti kehendakku. Mahesa. Kalian harus bekerja denganku. Mahesa, inilah adilnya yang maha kuasa. Kau lihat, ada sedikit tidak gubuk selamat bakar. Walaupun api membumbung tinggi di gubuk selamat ini, abang ada sedikit pun rusak. Ingat. Kalau dibakar pun tidak mempan, akan tumpul. Oh, jangankan bom, kalau hanya bom sekedar seperti telur ayam, kau bawakan rudal, hantamkan ke gubuk selamat ini. Lambat laun gubuk ini akan hancur. Oh, Tapi memang nyalinya besar sekali, Mahesa. Kebetulan sekali. Sendiri mengacak-ngacak. Saya bertemu dengan pendekar-pendekar dari Jawa. apakah kau bukan puas ketika kau kesini ingin memastikan kematian Ki Selamat, memastikan kematian Bung Laga? Apakah kau tidak? Kami masih tegak berdiri. Nah, jangan kau kira uangmu yang tidak ada serinya itu bisa mempengaruhi kami Ki Selamat. Tidak seperti siapa Udin Kota, Uyut Totorogo, kau janjikan wanita harta. Tidak, Mahesa. Mimpi kalau kau ingin mempengaruhi Ki Rambat dan Ki Selamat. Ingat itu. Ini sebenarnya ada sedikit berita yang kurang enak, Ki. Karena memang Ki Rambat dengar nasib Bung Laga sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi Ki Rambat juga belum tahu pasti. Nah inilah aku lupa menyampaikannya. Ketika dia mengatakan Bung Laga sudah tewas, Betul. yang Maha Kuasa tunjukkan secara nyata Bung Laga datang. Itulah kekuasaan Tuhan. Sebentar lagi giliran kau kerambat. Terserah Akan kuhancurkan. kau mau giliran Ki Rambat, giliran Kalian akan ada gilirannya masing-masing. Mengerti kalian? sebelum giliran itu sampai ke kita, Ki Rambat. Mungkin giliranmu yang pertama. Ingat, kita saya ini sakti. Oh, Tidak mungkin kalian itu berbagai ilmu guru, ilmu. termasuk guru entok, termasuk John Ford. Kau jangan tertawa-tawa. Ini bentar lagi saya bakar. Bagaimana kami tidak tertawa? Api membumbung besar pun tidak bisa menghancurkan gubuk Ki Selamat. Lebih baik kau pikirkan ulang kembali. Aku tidak akan memikirkan apa perkataanmu, Mahesa. Kau membual. Bung Laga sudah tewas, sudah kelempar ke sungai, sudah gitu. Tuhan tunjukkan, Allah tunjukkan Bung Laga datang di hadapan Ki Selamat segar bugar. Dia cuma beruntung, selamat. Itu kuasa Allah. Bahwa Allah itu Maha Penyayang. Dia dibantu dengan spiritual yang lain. Sekarang aku bertanya, apakah masih kurang puas ketika kau ingin gagal menginginkan santet yang belum? Ketika kau api membumbung sampai sebesar ini tidak bisa juga membakar gubuk Ki Selamat. Apakah kau masih gantung dengan kekuatan Ki Selamat? Berpikirlah 1000 kali, Mahesa. Setiap kekuatan itu pasti ada kelemahan. Mengerti kau? Itu kau sadar. Itu kau sadar. Aku cari kelemahan kalian masing-masing. Kau sombong, kau sakti. Tidak ada yang sakti di muka bumi ini tanpa seizin dari Yang Maha Kuasa. Tidak ada artinya kita di muka bumi ini, Mahesa. Lebih baik kalian bekerjalah denganku. Untuk apa kalian ikuti Ray? Sesuatu Ray berdebak kecampit. yang digunakan melalui uang, hasilnya akan instan. Tidak semudah itu kau ingin menghancurkan kami. Tidak layak orang miskin menceramai aku. Mengerti kalian? Seharusnya kau sadar. Inilah Ki Rambat. Apa sadar? Ketika manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, yang ada di pikirannya hanya dia paling hebat, hanya dia paling sakti, hanya dia paling jaya di muka bumi ini. Itu kenyataannya, selamat. Ingat, Mahesa, manusia di hadapan Yang Maha Kuasa itu sama. Tidak ada miskin, tidak ada kaya, tinggal perbuatan kita yang membedakannya. Aku yakin orang-orang sepertimu ini akan ada orang yang paling terhina di muka bumi ini. Sebelum kau dihinakan dari Yang Maha Kuasa, lebih baik kau sadar. Ingat itu. Kalian tidak sadar kalau kalian ini hina. Nah, kau lihat, kecoa saja yang ada di Ini akibat hutan-hutan ini. Makanya Jorok. sekali-kali kau lihat ke bawah, jangan lihat ke atas terus. Tidak akan mungkin saya melihat Itu ke baru bawah. tahu. Hah?
kecoa itu menyampaikan kepada Ki Slamet, ini Ki Slamet, Aki hanya ingin memberi peringatan kepada Mahesa katanya, bahwa hidupnya tidak lebih dari kecoa. Lebih baik kalian bekerjalah dengan Ini lebih baik, ini lebih baik. Dari tadi kau lebih baik, ini lebih baik. keroyokan kalian. Tidak, tinggal kau pilih. Kau ingin bertarung dengan Ki Gambak atau Ki Slamet? Dua-duanya. Oh, Ini emang setuju sekali. Ketika orang sombong, kita diamkan, mulutnya selalu terbuka lebar. Tapi ketika nanti disumpal dengan tapi Ki Gambak cuma kita berbicara dengan surut tidak ada artinya ini. Aki hanya ingin menunjukkan. Kau bilang aku tidak ada artinya. tidak ada artinya. Kau buktikan sendiri. Kau sudah membakar gubuk Slamet. Bertubi-tubi kau ini ya, kukirin. Oh. Hah? Tapi Lihat, kau lihat. sini saja kau ada kecoa. Untuk apa kau? Ah? Kecoa itu saudara Ki Slamet. Di hutan ini bukan hanya kecoa, tikus, curut, tupai, harimau itu saudara Ki Slamet. Tapi dia tidak bersaudara dengan curut yang berbentuk manusia seperti kau. Kalian, aku tanya dengan kalian. Kalian tidak. Aku tidak butuh ditanya. Kau tidak ingin perempuan? Hah? Aku tidak butuh wanita. Aku tidak butuh harta yang kau berikan kepada kami. Berarti kau mandul. Hah? Ini kau. Kau tidak butuh perempuan. sini. Kau homo. Hah? Aku tidak butuh wanita-wanita dan ginal yang kau berikan. Wanita-wanita. Wanita itu penghibur dunia. Mengerti kau? Hah? Wanita penghibur dunia. Mengerti kalian? Kau jangan-jangan kau tidak suka apa perempuan? Hah? Bukan tidak suka, memang Allah sudah menyiapkan yang lebih baik lagi, cuma belum saatnya. Lu saatnya sampai kalian tua. Hah? Ya kita nikmati saja hidup, yang penting kita bersyukur. Tapi berserah seharusnya diri. kau sadar Mahesa dengan apa yang kau ucapkan. Jangan kau tiru Uyun Otorogo 300 tahun di dalam goa. Jangan-jangan kau mengambil Uyun Otorogo ilmu. Tidak perlu. Sombong Nyali sekali besar kau. sekali Mahesa. Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa saat ini. Sedikit kotor pakaianmu. Itu lebih kotor dari hatimu. Sudah tahu saya ini kotor, masih saja kau ya, menghadapi. Mengerti kalian? Kami tidak akan menghadapimu Mahesa kalau kau tidak membakar gubuk Ki Slamet. Makanya jangan main-main dengan aku. Oh my. Itulah akibatnya kalau tidak mengikuti kehendakku. Mahesa, dengarkan. Tujuan kau ke sini sendiri hanya ingin menyerahkan nyawa saja sebenarnya. Tidak mungkin. Dia ingin membuktikan ancamannya bahwa katanya kalau Ki Slamet tidak mau ikut dengannya, Ki Gambak tidak mau ikut dengannya, bahwa ia akan hancur. Tidak sadar kau datang dengan siapa? Hah? Kalau kau terkapar di sini tak berdaya, siapa yang akan menyelamatkan kau? Kau tidak tahu di belakangmu ada siapa? Hah? Dukun santet di kampus yang kau banggakan itu. Iya. Hah? Nyatanya Tiga tidak bola bisa. api, tiga telur sini tidak ada. Mau 100 lebih tua tuh. Saya tidak takut. Kami tidak perlu Allahu ditakuti Mahesa. Akbar. Mahesa. Jangan kau kira kami menghadangmu. Itu hanya sedikit teguran dari Yang Maha Kuasa bahwa apa yang kau merasa berkenan di muka bumi ini ketika Yang Maha Kuasa berkehendak tidak ada akhirnya Mahesa. Keluarkan semua Mahesa. Satu. Itu yang kau minta. Itu yang kau sombongkan. sombongkan. Hah? Itu yang kau sombongkan. Memang keluarga saya sombong. Seandainya ini tidak ketahan Mahesa, mungkin kau sudah awarahum. Tahu awarahum? Kenapa kau tidak lakukan? Hah? Sayang sekali kalau pusaka Ki Slamet ini hanya menghabisi orang-orang yang tidak berguna di muka bumi seperti kau. Pusaka Tugas Ki Slamet ini hanya ingin menyatakan kau. Pusaka itu juga akan jadi milikku nantinya. Oh, pusaka ini jadi milikmu. Apa kau mampu mengambil dari tangan Ki Slamet? Mampu. Dia tidak ubahnya seperti Besen. Ketika dia mendatangi Ki Slamet, bahwa dia ingin tobat katanya, ingin tobat, tapi berikan tongkat ini kepada mereka. Mimpi, kau mimpi Mahesa. Aku akan datang dengan passion. Oh, dengan Tesen. Bahkan kau datangkan 1000 Tesen, bahkan Raja Tesen kau datangkan ke gubuk. Biar kalian perang saudara. Mengerti? Bagaimana kau bisa bersaudara, Tesen? Termasuk Ferdi dan bapaknya sendiri. Hah? Kalian akan pecah. Bahkan saling membunuh. Antar darah. Hah? Mahesa, walaupun Bung Laga
saat ini sudah berbeda jalan dengan Peggy. Dia tidak ingin menanamkan kepada anaknya perilaku buruknya seperti yang kalian lakukan. Dia akan tetap menuntut Peggy sadar dalam